Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu. Oke, kita langsung saja ya. Nah, jadi untuk beberapa pertemuan mendatang kita akan via Zoom dulu ya. Jadi kita menunggu waktu yang kondusif. Nanti kalau misal dari kampus sudah mengendaki untuk offline, kita akan coba untuk offline. Tetapi untuk beberapa pertemuan mendatang memang kita harus online dulu ya, karena ini berkaitan dengan TOEFL. Ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa diterangkan secara offline ya, karena memang kita juga harus butuh speaker, kita juga butuh beberapa perangkat yang lain ya. Jadi yang memungkinkan adalah kita online dulu untuk beberapa waktu mendatang. Nah, oke. Jadi ketemu lagi dengan saya semester 5, mungkin semester 4 saya, sekarang semester 5 juga yang ngampus saya. Nah, jadi mata ini sebenarnya bukan mata kuliah ya, tapi sebenarnya lebih ke tambahan sih. Jadi memang TOEFL ini memang non SKS ya, jadi memang tidak ada di KRS. Jadi mungkin beberapa sudah tanya saya, Miss ini apa nggak ada SKS-nya misal? Saya harus ikut nggak? Karena kan nggak ada di KRS, banyak sekali yang hubungi saya seperti itu. Nah, jadi ini adalah mata kuliah tambahan yang memang dia bukan non SKS, tetapi hasil akhirnya adalah bukan nilai seperti ABC ya, seperti mata kuliah pada umumnya, tapi lebih ke sertifikat ya. Mungkin nanti akan dibuatkan sertifikat oleh pihak kampus. Nah, jadi ketika nanti kalian mengikuti dalam artian nanti memang ada tes, dalam artian memang ada beberapa jenis tes yang memang harus kalian ikuti untuk mendapatkan nilai ya.
Nah, jadi nanti ada sekilas ada 3 tes seperti itu. Nah, jadi itu harus diikuti semua. Baru nanti dari 3 jenis tes tersebut harus dikerjakan, nanti baru bisa keluar nilai. Nanti kalau misalnya memungkinkan, nanti bisa sertifikat misal bisa by request ya, karena biasanya mahasiswa itu membutuhkan biasanya membutuhkan itu ketika kalian sudah semester 7 misalnya. Mungkin ada yang nanti jadi syarat mengikuti ujian skripsi, mungkin juga sertifikat TOEFL bisa jadi lampiran atau mungkin lampiran ketika kalian pengen melamar pekerjaan nanti ya setelah lulus. Nah, biasanya seperti itu. Jadi mungkin nanti akan by request ya, by request untuk sertifikatnya. Nah, mungkin ada yang masih awam ya, TOEFL itu apaan gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah materi yang cukup berbeda dari bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2. Kalau mungkin bahasa Inggris 1 kita lebih ke grammar, tata bahasa. Nah, kalau di bahasa Inggris 2 kita lebih banyak ke praktek, mungkin lebih banyak nulis, lebih banyak teks, kita lebih banyak ke dunia pekerjaan, memahami teks seperti itu ya. Nah, jadi kalau di TOEFL itu lebih ke kayak dia gabungan semuanya ya. Jadi ya bahasa Inggris 1 grammar masuk, di bahasa Inggris 2 banyak teks gitu juga masuk sebenarnya. Nah, kita akan sekilas bahas apa itu TOEFL. Mungkin bagi kalian ada yang pernah dengar, mungkin ada yang baru dengar sekarang. Mungkin ada yang malah mungkin pernah mengikuti tes TOEFL sebelumnya, atau mungkin ada yang belum mengikuti tes TOEFL. Nah, jadi tujuan TOEFL kali ini adalah saya ingin memberi gambaran kepada mahasiswa. Oh, tes TOEFL itu tesnya kayak gini loh. Jadi kita buat hampir mirip, tapi sebenarnya lebih ke kayak prediksi ya. Jadi jenis soalnya tuh kayak gini yang keluar. Nah, jadi kita cuma memprediksikan aja, oh jenis soalnya seperti ini, jumlah soalnya seperti ini, waktu pengerjaannya seperti ini. Jadi lebih memberikan gambaran. Nah, misal, apakah sertifikat ini berlaku untuk eh, skala nasional ya? Tetapi kalau menurut saya, kalau untuk sebagai lampiran dalam kalian masuk kerja, dalam artian kalian apply job, ya insya Allah itu juga bisa berguna sebagai bahan lampiran bahwa kalian pernah mengikuti tes TOEFL. Nah, jadi paling bisa kalian gunakan ya untuk skala-skala lokal ya. Tapi kalau untuk skala nasional, internasional memang sertifikatnya belum berlaku karena memang baru TOEFL prediction. Jadi memberikan gambaran aja prediksi. Nah, nanti kalau ketika kalian pengen tes TOEFL yang real, nanti akan saya infokan kira-kira mungkin di mana dan mungkin kisaran biayanya seperti apa. Oke, saya akan share screen. Kita ke silabus dan kontrak pembelajaran dulu ya sekilas. Nah, jadi jadi sebenarnya memang secara umum juga kita nggak akan terlalu pakem seperti kayak mata kuliah sebelum-sebelumnya ya. Jadi yang kita bahas di sini itu sebenarnya cuma 3 jenis materi saja, cuma 3 jenis materi. Nah, jadi eh, kita akan ke perkenalan dulu TOEFL ya seperti apa. Nah, jadi ini adalah secara garis besar apa yang akan kita bahas. Nah, jadi materi ini adalah bisa berubah, jadi sesuai kondisional saja ya. Kalau kita usahakan selama kita Zoom, kita akan selesaikan untuk materi seri pertama. Itu kalau saya ya. Kalau saya sih sebenarnya menghendaki kalau TOEFL itu online full ya. Karena mungkin kayaknya lebih fleksibel aja karena kalau online itu kan saya bisa pakai Zoom, saya bisa pakai YouTube, jadi saya bisa double fungsi ya. Tapi kalau ketika offline katakanlah misal kita bertemu nih di dalam kelas, jadi ketika ada rekan yang nggak bisa join di kelas,
mereka nggak kesusahan nih akses materi, jadi mereka bisa buka YouTube dalam artian, oh ternyata pada kali ini materi yang dibahas ini, jadi nggak ketinggalan ya. Kalau saya sih lebih senang online ketika kita nanti belajar TOEFL ya, karena memang ada beberapa part yang memang lebih enak secara online daripada offline ya. Kalau saya sih seperti itu. Cuman nanti mungkin saya bisa bagikan kuesioner kepada kalian. Apakah kalian menghendaki offline atau online? Kalau saya sih mending online ya daripada offline. Mungkin dalam artian yang nggak bisa mengikuti juga kasihan. Jadi juga untuk materi TOEFL itu kita akan lebih banyak untuk bahas materi, bahas soal, kita banyak ke audio listening. Jadi kan kalau kita di offline kan otomatis saya ketika nanti belum ada speaker yang terpasang di kelas, saya harus bawa speaker. Ya kan? Jadi memang mungkin ada beberapa pertimbangan. Cuman kita maksimalkan untuk online dulu. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang kita bahas itu adalah listening. Jadi listening itu mungkin bisa beberapa pertemuan karena termasuk listening itu susah gampang. Jadi mungkin dia bisa paling enggak ya 3 kali pertemuan. Habis itu reading itu paling cukup untuk 2 pertemuan. Jadi reading ini adalah seputar bacaan, teks bacaan panjang. Nah, itu sebenarnya paling 2 pertemuan saja cukup ya. Nah, habis itu kita UTS. Nah, UTS di situ kita cuma listening sama reading saja. Nah, setelah materi UTS full sampai UAS, kita akan ke grammar. Balik lagi ke grammar, iya. Tapi grammarnya ini sudah grammar level yang menurut saya itu level tinggi. Jadi ketika misal kita belajar grammar pertama bahasa Inggris 1 dasar, kedua itu bertahapannya, maka di grammar di TOEFL ini adalah grammar yang lebih tinggi jenjangnya. Jadi kita butuh banyak waktu, ya, butuh banyak waktu untuk menerangkan bagian structure and written expression atau grammar ini. Nah, itu secara umum. Cuman 3 aja sih, 3 topik. Nah, terus misal ada yang tanya, Miss, kalau saya nggak ikut TOEFL gimana? Ya itu terserah gitu ya. Jadi ketika kalian ikut 3 tes katakanlah ya, kalian bisa tahu, oh kira-kira kalau saya ikut TOEFL tuh nilai saya skornya sekian berapa. Nah, jadi lebih buat bayangan. Tapi ketika nggak mengikuti juga itu nggak kalian ya, itu terserah sih. Tapi saya pikir juga meskipun kalian itu bukan anak-anak non bahasa Inggris, tapi menurut saya juga tes TOEFL juga penting ya, karena beberapa pekerjaan juga mensyaratkan calon karyawan atau calon mungkin pekerjanya untuk melampirkan atau mungkin pernah mengikuti tes TOEFL atau mungkin tes bahasa Inggris lainnya. Seperti itu. Oke. Untuk perkenalan ya, apa itu TOEFL? Oke, nah jadi TOEFL itu adalah Test of English Foreign Language. Jadi tes untuk kemampuan bahasa asing ya, khususnya adalah bahasa Inggris. Nah, mungkin beberapa kalian sudah ada yang pernah mengikuti ketika mungkin SMA kalian sudah disuruh atau mungkin mengikuti tes TOEFL prediction atau mungkin tes TOEFL yang real, atau mungkin pas kuliah ini kalian juga pernah mengikuti. Karena selama pandemi ini jujur sangat banyak tentang seminar pelatihan TOEFL ya, yang itu banyak yang gratis ya. Jadi TOEFL prediction tetapi yang gratis. Tapi misal ketika mungkin ada info-info seperti itu, kalian join aja gitu. Meskipun aduh kan saya nggak tahu materinya, ya udah penting ikut aja. Jadi tahu oh tipe soalnya kayak apa, waktunya seperti apa, jumlah soalnya seperti apa, jumlah soalnya berapa misalnya. Jadi silakan. Pandemi ini sangat banyak tentang tes TOEFL prediction yang gratis. Jadi silakan untuk dimanfaatkan. Nah,
Oke, jadi sebenarnya tes TOEFL ini cuma mencakup 3 aspek ya, 3 pokok materi pembahasan. Listening, reading, sama structure. Jadi 3. Berarti speaking nggak masuk, Miss? Enggak. Writing nggak masuk, enggak. Jadi dari 2 skill itu yang masuk di dalam tes TOEFL adalah listening sama reading. Structure dan written expression itu bisa apa ya? Bukan lebih ke writing ya. Jadi dia lebih ke kayak penguasaan grammar, vocab itu juga masuk. Nah, jadi nggak ada speaking atau writing atau mengarang atau tes kemampuan speaking ya atau berbicara itu nggak ada. Nah, terus secara umum memang tes TOEFL ada 3, PBT, CBT, sama IBT. Nah, karena memang beberapa tahun itu memang tes TOEFL apa ya, nama tes TOEFL itu bisa mengalami perubahan ya. Kalau dulu itu modelnya adalah masih paper based test. Jadi masih berdasarkan kertas. Jadi ada soal katakanlah ya. Jadi ini saya menggunakan model PBT di kampus kita ya, karena memang untuk fasilitas beberapa fasilitas untuk tes TOEFL online itu memang belum mendukung. Jadi tahun-tahun kemarin sebelum pandemi saya menggunakan PBT. Jadi modelnya adalah saya memberikan soal yang modelnya paper. Jadi saya berikan soal, misal terus soal TOEFL itu bisa belasan lembar ya. Soal TOEFL itu bisa belasan lembar. Nah, terus lembar jawabnya itu bukan lembar jawab yang biasa kayak HVS kosongan atau fully kosongan, enggak, tetapi modelnya lembar jawab TOEFL adalah seperti lembar jawab ketika kalian ujian nasional. Jadi modelnya pakai kalian ngelingkari. Jadi modelnya kalian melingkari pakai pensil 2B. Ya, jadi modelnya adalah kalian melingkari kayak mengisi kolom kotak-kotak kecil-kecil itu ya. Nah, jadi ketika kalian pilih opsi apa, kalian tinggal membulatkan atau melingkari. Nah, modelnya seperti itu. Nah, untuk listening, jadi listening itu modelnya kayak diputarkan apa ya, kayak tape radio, recording lah seperti itu ya. Dan itu mengerjakannya massal ya. Jadi berapa menit listening misal itu saya putarkan, biasanya untuk pemutaran audionya cuma sekali. Nah, habis itu sudah mulai berubah kita ke CBT. CBT itu lebih memakai komputer, jadi soalnya itu sudah ada di komputer, kalian tinggal ngeklik saja. Nah, tinggal ngeklik jawaban, modelnya adalah computer based test. Nah, kalau yang IBT itu sama halnya seperti kayak computer based test, tetapi ini lebih menggunakan koneksi internet. Zaman sekarang juga banyak yang memakai IBT karena mungkin kondisi pandemi sekarang kan. Kondisi pandemi sekarang kan kita juga harus tes TOEFL itu kan harus serempak. Tes TOEFL itu harus serentak. Jadi katakanlah misal waktunya adalah listening 30 menit, ya udah listening 30 menit kita harus sama-sama. Jadi kita datang, kita mengerjakan di lokasi yang sama 30 menit, habis itu sistem soal akan close sendiri, kita akan langsung beralih ke sistem soal berikutnya. Jadi dia berdasarkan internet. Jadi memang koneksi zona waktu itu sangat cukup berpengaruh untuk tes IBT. Cuman kebanyakan CBT sama IBT yang cukup sering digunakan. Nah, terus kan tes TOEFL ada 3 ya, listening, reading, sama structure. Nah, kalau untuk listening, tes secara umum aja dulu ya. Listening itu bertujuan untuk menguji kemampuan memahami. Nah, tujuannya nanti bisa dibaca sendiri ya. Filenya nanti akan saya kasih. Nah, terus jadi ketika di listening tuh gini, soalnya itu sekitar 50 pertanyaan, 50 multiple choice. Soal di listening itu adalah pilihan ganda. Nah, jadi ada bagian A, bagian B, sama bagian C. Nah, setiap part ini biasanya jumlah soalnya tuh beda ya. Jadi part A itu biasanya dia akan lebih banyak. Part B, part C itu biasanya lebih sedikit ya. Dan untuk pasnya itu biasanya part 2 sama part 3 itu biasanya bisa separuh-separuh atau mungkin lebih banyak part B atau mungkin bisa lebih banyak part C. Nah, oke, jumlah soal menjawabnya kan ada 50 soal nih. Jadi waktu yang diberikan itu cuma 35 sampai 40 menit. Berarti kan satu soal itu nggak ada 1 menit. Nah, seperti itu. Jadi ketika tes TOEFL itu harus diwajibkan kita itu gercep ya, gerak cepat. Cepat mengerjakan. Intinya seperti itu, jangan dikosongi. Nah, seperti itu. Nah,
Kalau model PBT kan kita menggunakan tab, tidak ada headphone. Tapi ada juga yang pakai headphone ya, tergantung dengan fasilitas dari tempat ujian. Atau mungkin biasanya menggunakan speaker. Jadi memang biasanya ini juga tergantung lokasi ya. Kalau misal modelnya PBT, biasanya dia pakai speaker. Tapi ada juga yang pakai headphone. Tapi model CBT, IBT itu biasanya ada yang pakai headphone. Jadi beda-beda. Nah, jadi biasanya kalau di dalam tes listening itu biasanya aksen. Aksen itu lebih kayak logat ya. Aksen native biasanya apakah dia orang Indo atau orang luar, biasanya adalah native speaker itu kayak orang luar ya, jadi aksen British sama Amerikannya itu lebih kentara, jadi biasanya bahasa Inggris ala sana ya, bukan bahasa Inggris ala orang Indonesia tapi belajar bahasa Inggris kan itu beda ya, kadang dari logat itu biasanya bahasa Inggrisnya orang Indo itu cukup berbeda dengan bahasa Inggris orang yang memang asli sana. Nah, oke, ada beberapa mungkin. Nah, jadi intinya bahwa ketika kita di listening, setidaknya tekanan, perbedaan bunyi, intonasi itu memang cukup harus diperhatikan. Nah, jadi seperti ini misal, part A itu biasanya terdiri dari percakapan pendek. Jadi misal katakanlah saya tanya AB, biasanya dua orang ya. Jadi saya tanya A, maka B menjawab seperti itu. Jadi cuma tanya jawab. Nah, cuman itu selesai. Long conversation itu lebih panjang. Jadi percakapan dua orang tetapi dia bisa apa ya? Percakapannya itu lebih panjang ya. Jadi kalau part A itu tanya langsung jawab selesai. Tapi kalau part B itu tanya jawab, tanya lagi jawab lagi, ngerespon seperti itu. Jadi bisa beberapa kali. Kalau part C itu lebih ke kayak dialog, monolog, ngomong sendiri misal. Nah, jadi kayak satu orang tapi dia kayak apa ya, menceritakan, mendeskripsikan sesuatu. Nah, bisa satu, dua, atau mungkin tiga paragraf ya, tergantung apa yang sedang diomongkan. Terus jenis soalnya biasanya kayak gini, menanyakan ide pokoknya apa sih yang sedang dibahas, kesimpulannya apa sih yang sedang dibicarakan misal, atau informasi detail misal siapa yang terlibat di dalam percakapan misal, apa sih yang diomongkan, di mana kira-kira percakapan itu terjadi misal, kapan sih kira-kira mereka memulai percakapan misal, atau bagaimana situasinya, kondisinya saat itu misal, atau menanyakan tentang saran, tujuan, atau mungkin lebih ke opini, persepsi, misal antara A B itu sedang ngobrol, terus yang B itu merasakan something misalnya, merasakan misal sesuatu, atau mungkin berpikir akan sesuatu. Nah, jadi banyak hal yang bisa ditanyakan di listening. Nah, secara umum saja ya. Nanti untuk contohnya kita langsung eksekusi pas minggu depan saja untuk listening ya. Jadi saya nggak akan putarkan audio dulu. Nah, jadi di part A, kalian akan mendengar sekitar 30 percakapan pendek antara dua orang. Dan biasanya mereka cuma satu kali. Jadi kalau untuk listening TOEFL itu dia cuma sekali doang. Jadi kita memang harus beneran fokus. Nggak bisa, aduh saya telat nih, saya putar lagi. Itu nggak bisa ya. Karena memang dia cuma sekali diputar. Nah, lebih ke situ. Dan mungkin ada beberapa kunci untuk menjawab part A, nanti bisa pas kita listening langsung ya, secara umum aja. Itu di part A. Nah, terus kita langsung ke reading aja langsung ya. Nanti kalau kita bahas seputar TOEFL-nya apa nanti pusing. Nah, kalau untuk di long conversation itu percakapan panjang. Dan ada beberapa pertanyaan. Kalau part A itu lebih ke tanya jawab selesai satu pertanyaan. Tapi kalau yang part B itu tanya jawab merespon, tanya jawab merespon, itu bisa pertanyaannya itu mungkin bisa beberapa ya, beberapa pertanyaan tergantung apa yang sedang dibicarakan atau berapa panjang mungkin dialog ya, atau topik yang sedang dibahas. Kita akan coba langsung ke part C aja. Kita akan ke
Nah, untuk part C itu lebih kayak bukan lebih ke ceramah ya. Kalau menurut saya itu lebih ke short lecture atau short talk. Nah, jadi lebih ke pembicaraan yang pendek dalam artian biasanya ini nggak timbal balik antara orang A sama orang B, tetapi lebih ke satu orang. Jadi katakanlah misal saya sendiri yang berbicara, saya menerangkan tentang apa, mendeskripsikan tentang apa, atau saya memberikan gambaran penjelasan tentang apa. Nah, jadi lebih ke monolog ya, bukan ke dialog seperti part A sama part C. Nah, itu biasanya agak lebih susah karena memang yang diutarakan tuh biasanya bisa mungkin beberapa paragraf ya, itu yang part C. Nah, kita akan ke oke. Jadi kalau untuk part B ya, part B itu lebih ke reading, bacaan. Jadi bacaan. Jadi kalau listening itu tiga jenis tipe ya. Part A, part B, part C. Kalau reading itu nggak ada part-partan. Jadi kalau reading itu bisa beberapa paragraf ya. Satu paragraf itu mungkin bisa beberapa pertanyaan. Jadi satu teks, satu teks itu ada beberapa paragraf kan. Nah, nanti itu biasanya ada beberapa pertanyaan. Nah, kalau di reading itu seperti itu. Nah, kalau di structure sama written expression itu lebih ke, kalau structure itu lebih ke soal, kalau reading kan pilihan ganda. Kalau structure itu contohnya itu seperti pilihan ganda juga. Jadi structure itu mencari pilihan yang benar. Jadi memilih jawaban yang benar. Kalau written expression itu bukan menulis ya, tetapi lebih ke error rekognisi. Jadi kayak kita mencari jawaban apa yang salah. Jadi ada satu kalimat itu benar tapi ada satu kata yang itu salah, yang itu enggak grammar, katakanlah seperti itu. Nah, jadi structure dan written itu ada dua tipe. Jadi yang pertama mencari jawaban yang paling benar sesuai grammar. Nah, terus kalau yang written expression itu adalah mencari kesalahan, grammar yang salah itu yang mana. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Kalau untuk yang TOEFL yang structure and written expression. Nah, kita paling juga nggak akan lama ya, paling 8.30-an lebih lah. Jadi kita nggak akan lama, kita sekilas aja. Coba mungkin saya bukakan sekilas tentang reading ya. Sebentar saya sambil cari filenya. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Atau mungkin mau dituliskan, mau raise hand, silahkan. Kita ke dasar dulu ya, jangan tanya, Miss, kalau cara cepat belajar TOEFL itu apa, kalau biar bisa listening apa. Nah, itu nanti kalau kita sudah listening, baru kalian tanyakan seputar listening. Kalau mungkin kita sudah masuk ke section reading, kalian bisa tanyakan seputar reading. Kalau kita sudah masuk ke section structure and written expression, nah, kalian bisa tanyakan tentang itu ya, pas kita sudah memulai ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, saya tunggu ya. Sambil saya coba buka yang reading, sekilas aja. Reading sama structure. Jenis soalnya ya, saya cuma pengen memberitahukan jenis soalnya seperti apa. Mungkin ada pertanyaan, silahkan ya. Mungkin ada yang sudah pusing, baru dengar TOEFL, baru tahu sekilas saja udah pusing. Yang penting dijalani dulu aja ya. Yang penting kita tahu, oh soalnya kayak gini ya. Waktunya seperti ini ya, udah kita enjoy aja. Nah, untuk skor TOEFL itu paling tinggi berapa misal? Minim itu 300 berapa gitu ya. Nah, dan maksimal itu adalah 677. Jadi nggak ada nilai sampai
katakanlah maksimal 100 enggak ada. Jadi nilainya adalah sekitar segitu ya, 300-an, maksimalnya sekitar 677. Jadi enggak ada nilai sampai 900 ribuan, enggak ada, maksimal 677. Nah, jadi misal batas minimal, katakanlah batas minimal nilai apa ya, passing grade untuk TOEFL berapa. Nah, itu ya depend on kampus ya, tergantung kebijakan sih. Kebijakan kampus juga, tergantung juga keperluannya untuk apa ya. Misal kalau untuk melamar pekerjaan memang mungkin ada yang meminta minim 400, ada yang mungkin minim 450. Kalau biasanya untuk keperluan sekolah lagi biasanya agak tinggi, mungkin di atas 450 sampai 500. Jadi tergantung juga dari lembaga atau mungkin dari tempat pekerjaan, dari universitas, dari lembaga tertentu. Jadi passing grade itu beda-beda ya. Jadi nggak bisa bahwa harus sekian tuh, biasanya di atas 400 tuh kalau untuk mahasiswa non bahasa Inggris itu sudah cukup bagus ya, 400-an, kalau bisa yang 450 lah minim ya. Itu sudah oke kok kalau untuk buat anak-anak yang memang bukan bahasa Inggris ya. Mungkin ada juga yang 425 gitu, juga udah ada yang minim itu juga apa ya, sudah oke. Kalau dulu karena saya dulu anak-anak apa ya, anak bahasa Inggris, jadi memang passing grade-nya adalah 450 ya saat saya satu, mungkin S2 itu sudah agak naik lagi. Nah, seperti itu. Biasanya passing grade-nya untuk anak-anak yang non bahasa apa ya, anak-anak yang FKIP atau anak-anak yang bahasa Inggris itu biasanya dia lebih tinggi berapa puluh poin daripada anak-anak yang memang non jurusan bahasa Inggris. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Mungkin bisa dituliskan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Ini saya buka dulu untuk yang TOEFL reading dulu. Jadi soalnya kayak ini gitu ya. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan seputar TOEFL, karena biasanya TOEFL itu banyak sekali loh pertanyaan. Misal, kalau saya pengen tes TOEFL di mana, kisaran biaya. Biasanya banyak sekali ya yang pengen tahu tentang apa itu TOEFL. Silakan untuk bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahun 2019 SA 3 bertanya nih, itu kira-kira tes TOEFL-nya itu dilaksanakan pada semester berapa ya? Soalnya kemarin saya tanya ke tingkat itu katanya masih belum tahu. Terima kasih. Oke, nah biaya tes pas semester berapa ya? Oke, untuk tes kita free ya. Jadi saya cuman gini ya, saya cuman memberikan gambaran.
kira-kira model tesnya seperti apa ya. Jadi saya cuma memberikan gambaran. Jadi kita cuma lebih kayak prediksi aja. Oh, tes TOEFL itu seperti ini ya. Kalau sekitar tes TOEFL yang real itu, kalau kalian biasanya ikut TOEFL prediction test itu kisarannya biayanya itu ya. Kalau eh, dari kampus kan cuma memberikan kayak prediksi aja seperti ini ya. Jadi lebih ke uji coba ya, lebih ke uji coba. Nah, tapi kalau kalian ikut di luar, prediction test itu kisarannya bisa 300 sampai 350.000. Dan apakah itu jaminan bahwa skor kita akan tinggi ya? Misal katakanlah kalian ikut, kalian cuma dapat skor 400, katakanlah seperti itu. Kalau saya 400 kan misal nggak passing grade, misal saya butuhnya 425. Nah, berarti ketika itu kalian nggak bisa modalnya kayak remedi gitu ya, kalian ujian lagi nggak bisa, kalian harus bayar lagi, tes lagi seperti itu sampai kalian apa ya, kalian mendapatkan nilai yang mungkin atau skor yang kalian inginkan. Jadi nggak ada modal remedi. Jadi eh, lembaga mana yang bisa memberikan tes prediction, saya ketikkan saja di room Zoom ya. Nah, untuk TOEFL prediction test itu kisarannya 50. Dan kalau di Solo itu biasanya beberapa bimbel, tidak semua bimbel itu mengadakan TOEFL prediction test. Contohnya adalah yang mengadakan itu biasanya LT Gramedia, daerah Manahan, terus EF, English First, terus IELC, beberapa ya, ada yang di Solo Baru, ada yang daerah Solo juga, itu mengadakan English apa ya, TOEFL prediction test untuk kisaran biaya, atau di LIA itu juga mengadakan, kisaran biayanya mungkin sekitar 300 sampai 350 ya. Mungkin itu hanya sekitaran ya, saya kurang tahu ya, beberapa bimbel mungkin ada yang harganya sama, ada yang harganya naik turun. Nah, itu adalah TOEFL prediction, jadi berlaku skala lokal, nasional saya kurang tahu ya. Setahu saya kalau untuk prediction itu memang cuma berlaku secara lokal. Kalau kalian pengen berlaku secara nasional atau skala yang lebih luas lagi, untuk beberapa keperluan misal beasiswa, keperluan kalian sekolah lagi S2 misal, itu kalian kalau di Solo Raya cuma ada 2 perguruan tinggi yang mengadakan tes TOEFL yang real, bukan prediction tapi tes TOEFL yang real, yaitu UNS sama UMS. Kalau UNS itu kalau nggak salah di apa ya, ada lembaga bahasanya ya, UMS pun juga ada. Nah, saya kurang tahu, saya lupa nama lembaga bahasanya apa. Cuman UNS sama UMS saja yang mengadakan TOEFL yang real, yang prediction itu biasanya bimbel-bimbel. Nah, kampus kita memang belum bisa apa ya, katakanlah membuat sebuah lembaga bahasa yang resmi ya, dalam artian itu resmi. Nah, resmi dalam hal ini bahwa oh yang ikut tes itu bukan hanya mahasiswa di kampus itu saja, tetapi luar mahasiswa di luar kampus itu bisa ikut gitu loh. Jadi saya bisa ikut di UNS, saya bisa ikut ke UMS. Nah, jadi pesertanya itu bisa dari seluruh Indonesia, katakanlah seperti itu. Bisa juga dari mahasiswanya sendiri. Nah, jadi kalau kalian pengen uji coba, nggak apa-apa, kalian bisa ikut yang tes TOEFL prediction yang dari bimbel-bimbel. Nah, terus untuk batas berlaku sertifikat itu juga cukup harus diperhatikan. Batasnya itu bukan selamanya. Nah, jadi batas apa ya? Sertifikat TOEFL itu ada valid tidaknya, dalam artian itu masa berlaku ya. Jadi itu harus sangat diperhatikan. Jadi ini nggak berlaku untuk selamanya. Paling nggak 1 sampai 2 tahun, tergantung lembaga penyedia tes yang memberikan ya. Jadi ada yang valid 1 tahun, ada yang valid 2 tahun. Jadi ketika katakanlah kalian ikut tes sekarang, katakanlah kalian misal masih setahun lagi ya, terus kalian melamar pekerjaan, kalau masih dalam jeda setahun ya, dalam waktu setahun itu mungkin masih berlaku, tapi katakanlah sertifikatnya berlakunya cuma setahun, terus kalian menggunakannya lebih dari masa berlaku itu biasanya nggak akan diakui. Jadi cukup harus hati-hati ya. Ketika terus satu lagi, ketika kalian mengikuti tes TOEFL jangan mendadak ya. Jangan mendadak. Tes TOEFL itu nggak bisa. Kalian ikut nilai langsung keluar karena biasanya dia butuh proses berapa hari.
beberapa hari, 2 hari itu udah paling cepet ya. Mungkin ada yang langsung ya, cuman kalau saya tuh biasanya beberapa hari, mungkin sampai seminggu. Jadi kalian nggak bisa ikut tes TOEFL yang kilat. Kilat dalam artian saya ikut tes sekarang, saya langsung sertifikat dapat, enggak ya. Jadi modelnya enggak kayak gitu. Jadi cukup pertimbangan ketika misal kalian nanti sudah lulus, misal kalian ada yang belum bekerja, pengen kalian bekerja, pengen mendapatkan sertifikat TOEFL ya, atau mungkin kalian itu pengen move on dari pekerjaan lama dan membutuhkan sertifikat TOEFL misal sebagai lampiran tambahan kemampuan gitu ya. Nah, jadi pertimbangan kira-kira saya kalian bisa coba ikut, mungkin kalau kalian sudah semester akhir ya. Kalian bisa coba ikut di situ. Jadi valid masa berlakunya. Jadi setidaknya kalian masih dalam masa berlaku ya untuk sertifikatnya ya. Jadi kalau kalian ikut sekarang, tahun depan belum tentu juga masa berlakunya akan berlaku gitu ya. Jadi memang harus cukup dipertimbangkan. Kalau kalian memang pengen coba-coba ini ikut, misal nanti semester akhir saya ikut lagi ya, itu silahkan ya. Cuman kan ini juga terkait dengan dana, jadi memang cukup dipertimbangkan karena sekali tes tuh enggak, biasanya nilainya mungkin ada yang menurut kalian cukup memuaskan, ada yang enggak. Jadi memang itu cukup jadi pertimbangan. Dan tes TOEFL itu waktunya itu enggak sewaktu-waktu ada. Kalian juga harus pertimbangkan dalam artian modelnya tuh enggak kayak saya pengen tes, kalian milih hari sendiri, enggak bisa. Tes TOEFL tuh kalian enggak bisa milih hari. Kalian bisa mungkin milih hari kalau mungkin itu ada beberapa opsi pilihan ya, itu bisa. Tetapi biasanya kalau udah lembaga resmi, lembaga bimbel itu dia sudah punya waktu tertentu, dalam artian misal setahun itu saya mengadakan tes TOEFL itu berapa kali? Nggak mesti loh seminggu sekali, sebulan sekali itu nggak mesti. Biasanya setahun itu 3, 4, sampai 5 kali itu udah banyak. 3 lah, biasanya 3, minim 3. Nah, ada yang per 2 bulan juga ada, tergantung dari penyelenggara. Jadi itu nggak ada setiap bulan itu selalu ada pun jarang. Jadi juga harus dipertimbangkan kira-kira kalau saya mau ambil tes TOEFL ini kapan ya, kira-kira nanti waktunya lebih duluan tesnya atau lebih duluan saya melamar pekerjaan ya, misal itu juga harus cukup dipertimbangkan. Terus kuncinya apa misal lebih banyak kalian searching informasi lah, karena sekarang Google apa ya, situs pencarian online, katakanlah kalian coba aja tes TOEFL Prediction Solo, atau kalian hubungi beberapa bimbel yang tadi ya, bimbel yang biasanya bimbel itu sudah punya nama populer, katakanlah ya, saya bukan lebih ke terkenal atau yang mahal, enggak harus, cuman mungkin yang beberapa bimbel itu sering mengadakan, kalian bisa misal kontak, kunjungi website, email, atau telepon, atau WA, terserah. Nah, kalian bisa tanya, kira-kira bulan apa akan diadakan tes TOEFL, itu juga harus. Jadi kita juga yang harus apa ya, pinter cari informasi sih. Nah, jadi seperti itu. Jadi mumpung mungkin masih pandemi, tesnya online ya, kalian mungkin bisa manfaatkan juga. Jadi kalian pengen coba kalau tes online, jadi kalian modelnya kayak CBT atau IBT yang tadi. Kalau kalian modelnya offline, berarti mungkin kalian itu modelnya komputer atau mungkin paper based test. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Nggak ada pertanyaan ya, saya cuma biasanya kalau pertanyaan umum tentang TOEFL itu seperti itu. Lokasi tesnya di mana, Miss? Biayanya berapa? Atau sertifikat validnya berapa lama? Atau mungkin apa ya? Oh ya, saya kelupaan. Kalau tadi TOEFL prediction itu kisaran biaya itu 350-an ya. Di bawah 400 lah. Kalau TOEFL yang real, yang bukan prediksi, itu yang resmi, ya katakanlah yang resmi, diakui itu berapaan, Miss? Kisarannya itu sekitar hampir 2 kali lipat, 550 sampai 650.000. Saya kurang tahu untuk tahun-tahun sekarang berapa ya. Tahu saya UNS sama UMS itu sedikit berbeda untuk biayanya ya. Saya kurang tahu lebih mahal yang mana ya. Cuman memang sekitar segitu ya, di atas 500 sampai 650, tapi memang seringnya 550, 600 atau 650. Sekitarnya segitu. Ada juga yang 600-an juga.
TOEFL. Kalau yang dari TOEFL yang dari badan penyelenggara kayak Bappenas, ya itu sekitar 600.000. Mungkin kalau kalian nanti ada yang lanjut S2 misalnya, amin gitu kan, biasanya sertifikat TOEFL itu digunakan sebagai syarat juga untuk pendaftaran. Atau mungkin kalian tes sendiri atau tes di kampus kalian pilih, seperti itu. Miss mau tanya, Miss. Oke. Yang kalau mana kita ujian TOEFL ya, Miss ya. Harapannya kan instansi yang mau kita masukin itu mematok angka 500 contoh gitu ya, Miss ya. Setelah kita ikut TOEFL, angkanya nggak sampai 500, Miss. Itu kita bisa ngulang atau ngikuti di jadwal berikutnya, Miss. Nah, jadi gini, ketika nilai di bawah passing grade ya, 500 itu tinggi banget loh, 500 itu buat S2, S3 ya. Jadi misal ya katakanlah 45, misal katakanlah nilai kita tidak sesuai dengan passing grade lembaga atau tempat yang kita tuju. Nah, biasanya kita ngulang lagi. Jadi modalnya nggak remedi. Jadi kita ikut tes lagi, bayar lagi sampai nilai itu sesuai passing grade. Nah, jadi maka dari itu, jadi setidaknya TOEFL itu memang harus di-prepare dari jauh hari. TOEFL itu harus di-prepare dari jauh hari. Jadi mungkin kalian setahun lagi, masih semester 5 kok, tenang. Misal, kan saya masih setahun setengah, tapi setidaknya kalau kalian prepare dari jauh hari, kemungkinan juga akan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Atau setidaknya kalian sudah ikut nanti di semester 7, jadi untuk jaga-jaga aja, kalau nilai saya nggak nyampe gimana. Usahakan 450 itu udah oke kok, kalau untuk non bahasa Inggrisnya. Itu udah oke ya, 450 itu udah standar. Nah, terus misal, kalau nilai TOEFL saya jelek, misal, apakah ada jaminan saya nggak keterima di pekerjaan misalnya? Nah, itu juga ada yang jadi dilema, bukan dilema sih, kayak problem juga. Nah, nilai itu sebenarnya apa ya? Itu juga tergantung dari perusahaan atau tempat yang kamu apply sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kan nilai TOEFL itu lebih bisa juga untuk nilai kemampuan kan. Tapi selain TOEFL kan mungkin ada sertifikat atau kemampuan lain yang kamu unggulkan ya. Jadi setidaknya juga kalau TOEFL bisa bagus ya itu akan lebih baik ya. Tapi kalau mungkin menurut kalian juga aduh kurang bagus saya lampirkan ya nggak masalah ya, karena tes TOEFL itu nggak ada sewaktu-waktu, itu juga nggak masalah sih. Apakah mau mengaruhi ya itu tergantung tempat kerjanya. Kalau mungkin kalian punya aspek ability skill yang di luar itu katakanlah, yang mungkin kalian juga bisa dipertimbangkan. Nah, biasanya kalau untuk dunia pekerjaan memang tes kemampuan bahasa Inggris itu biasanya 2. Kalau nggak TOEFL, tapi kalau conversation jarang ya. Cuman memang kebanyakan memang TOEFL. Kalau tes yang lain misal selain TOEFL, misal IELTS, terus TOEIC itu biasanya jarang karena memang mayoritas orang Indonesia dunia pekerjaan biasanya TOEFL karena lebih familiar. TOEIC itu akan lebih susah lagi. IELTS itu lebih susah karena ada writing, ada speaking. Jadi hampir semua skill diajarkan karena TOEFL itu masih standar dalam artian masih yang level lebih bawah. Kalian coba ikuti aja untuk tes-tes TOEFL, prediction. Ya online aja nggak apa-apa sih, nggak harus kalian offline ya. Kalau memang kondisinya memang belum memungkinkan, satu bisa ngirit transport, bisa ngirit beberapa tempat kan mintanya harus tes ini, jadi nggak apa-apa, ikut online aja. Asal koneksinya bagus, itu nggak akan menghambat untuk pekerja, untuk apa ya, pengerjaan tes TOEFL online. Mungkin ada pertanyaan? Oke, sambil kita akan coba lihat kira-kira untuk readingnya seperti apa gitu ya. Nah, sama sih kalau reading ya bacaan ada teks seperti itu. Nah, cuman agak membedakan. Nah, kalau tes yang structure itu modelnya adalah multiple choice sih. Bukan. Sebentar.
Kan juga bisa ya sambil searching ya, kira-kira misal tes TOEFL itu seperti apa misalnya. Banyak sekali ya di internet, kira-kira misal banyak soal, banyak apa. Oke. Nah, oke. Jadi sebenarnya memang modelnya itu, nah kalian bisa searching aja. Modelnya memang sedikit berbeda ya. Nah, kalau modelnya structure itu seperti ini. Nah, structure itu modelnya kayak gini. Jadi opsi. Jadi kalian disuruh kalian diminta untuk menjawab pertanyaan jawaban yang benar. Kalau model structure itu multiple choice seperti ini. Nah, kalau modelnya adalah structure and written expression, dia modelnya seperti ini. Kayak multiple choice sih, tapi dia bukan multiple choice. Lebih kayak apa ya? Nah, kalau di written expression seperti ini, kalian disuruh mencari jawaban yang salah. Jadi, kalau yang tadi disuruh cari jawaban yang paling benar, kalau di sini cari jawaban yang salah, karena memang ada grammar yang luput dalam artian gitu ya, ada grammar yang salah. Nah, seperti itu secara bentuk ya. Jadi, kita nggak akan ada nulis ya, meskipun written expression itu bukan berarti kita menulis ya atau mengarang ya. Itu seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita close? Apalagi ya tentang TOEFL. Oke, untuk tambahan. Nah, jadi untuk tes TOEFL hindari untuk mengosongi jawaban, sama halnya kayak ujian nasional ya. Karena apakah jawaban itu dia punya skor? Kalau dia benar pasti ada skor ya. Ketika salah ya 0 ya. Seperti itu. Nah, terus ketika cara untuk ngoreksinya seperti apa? Nah, kalian kalau tadi listening itu kan dia soalnya 50, reading itu 50 soal. Nah, reading itu 50 soal, listening 50 soal, structure itu sekitar berapa ya kalau nggak salah ya. Juga puluhan sih. Structure itu berapa, written expression itu juga berapa. Dan waktu pengerjaannya ya kalian nanti mungkin bisa ngira-ngira ya. Nanti kalau kita udah masuk ke latihan, nah kalau listening itu cuma 35 menit, reading itu soalnya 50, waktunya itu sekitar berapa ya, 60 atau berapa, 60 menit. Jadi satu soal itu sekitar 1 menit. Kalau structure itu juga lebih cepat ya, soalnya kalau nggak salah itu cuma 40 soal. 40 soal, waktunya itu juga nggak banyak sih. Biasanya kalau udah masuk di structure itu biasanya sudah kewalahan, karena pasti banyak yang dikosongi karena sudah berat di reading. Jadi soal pertama itu pasti listening, soal kedua itu pasti reading, soal ketiga itu structure. Structure itu paling akhir. Nah, biasanya kalau sudah sampai reading itu sudah ngap-ngapan ya, udah capek, pusing, bacaannya banyak, jadi pas structure itu biasanya sering luput, banyak yang nggak dikerjakan. Jadi nanti tetap dikerjakan aja. Dan itu juga punya konversi. Benar apakah nilainya berapa itu biasanya listening itu nanti dia punya konversi skor beda, reading juga beda, structure juga beda. Nah, jadi penskorannya mereka itu berbeda. Jadi yang dihitung adalah benar berapa, nanti dia sudah ada konversi skornya masing-masing. Seperti itu. Mungkin itu saja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan kita next meeting ya. Kita akan langsung eksekusi ke listening. Nah, mungkin itu saja. That's all this meeting today. Thank you very much for your attention. Intinya bahwa nggak apa-apa, kalian coba searching aja tes-tes TOEFL prediction seperti apa. Kalau kalian misal berkenan ya silakan untuk join ya. Cuman mau biayanya segitu ya. Terus, oh ya, tambahan lagi. Ada beberapa bimbel yang menyediakan TOEFL prediction test. Jadi les TOEFL itu ada. Lah dikiranya TOEFL itu sekali. TOEFL itu biasanya minim lesnya itu 1 bulan itu sangat cepat. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan les doang. Ya, baru tes itu belum tesnya. Dan kisaran kalau kalian ikut les TOEFL ya di bimbel bahasa Inggris itu kisarannya bisa 1 jutaan, bisa 2 jutaan tergantung kalian pilih yang level mana. Jadi
sangat lumayan lah ya untuk lesnya aja. Apakah jaminan grade-nya tinggi atau enggak ya tergantung individu kan. Nah seperti itu. Itu saja kalau kita untuk 1 semester gitu menurut saya juga harusnya cukup ya. Tapi ya saya tidak janji untuk materi structure itu akan tuntas karena materi structure and written expression itu ada 60 bab. Ada 60 bab, materinya itu ada 60 bab, soalnya cuma 40. Jadi ada 20 bab itu yang dia nggak ikut. Nah, jadi saya nggak janji ya. Jadi saya ngomong di awal bahwa apakah nanti materi structure itu akan kita tuntaskan sampai skill 60. Nah, jadi mungkin kita bahas beberapa saja. Nanti selebihnya ya pas ketika nanti apa ya di soal mungkin wah Miss Tira belum terangin yang ini. Jadi yang penting kalian tahu aja, oh tesnya kayak gini ya, jenis soalnya kayak gini ya. Yang penting kalian tahu bayangannya ya, jenis soalnya kayak apa. Cuman itu saja sih. Intinya selalu jaga kesehatan ya, keep healthy, keep positif juga. Semoga kita, keluarga kita juga selalu diberikan kesehatan sehingga semoga juga kalian selalu sehat, jadi sukses untuk kuliah sama pekerjaannya seperti itu ya. Oke, sampaikan salam saya buat rekan-rekan yang nggak bisa join. Jadi sampaikan mohon maaf saya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan Zoom seperti ini dan insya Allah setengah 8-an kita juga akan mulai maksimal saya anggarkan jam 9 kita sudah selesai. Jadi nggak terlalu malam. Begitu ya. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live group. Nggak harus nunggu saya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi